Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin dalam-dalam soal sesuatu yang mungkin sudah akrab di telinga Anda, yaitu puasa kering. Betul. Buat banyak dari kita, ini kan mirip banget ya sama puasa Ramadan. Kita menahan makan dan minum dari fajar sampai senja. Iya. Tapi yang akan kita bedah kali ini adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar, di tingkat sel, saat praktik ini kita lakukan? Dan untuk membedahnya, kita punya dua panduan yang menarik banget. Pertama, buku Dry Fasting karya Dr. Sergei Filonov. Dia ini dokter Rusia dengan pengalaman klinis puluhan tahun. Oke. Kedua, ada The Phoenix Protocol, tulisan August Dunning. Nah, dia ini seorang ilmuwan yang latar belakangnya di riset untuk NASA. Wah, dua sudut pandang yang beda banget ya. Praktisi lapangan sama ilmuwan lab. Justru itu serunya, tapi keduanya sampai pada kesimpulan yang, luar biasa tentang kemampuan tubuh kita. Tepat. Misi kita hari ini adalah membongkar 3 rahasia utama di balik puasa kering, yang menurut kedua sumber ini bisa memicu perbaikan sel dan peremajaan tubuh dari akarnya. Kita juga akan lihat gimana cara melakukannya dengan aman. Betul. Jadi pertanyaannya gini, gimana mungkin tubuh bisa bertahan, bahkan berkembang, tanpa sumber kehidupan paling dasar, yaitu air? Mari kita cari tahu jawabannya. Oke, mari kita mulai dari rahasia pertama. Ini yang kedengarannya paling ekstrim sih. Saat tubuh sadar nggak ada air yang masuk, ia langsung masuk ke mode bertahan hidup total. Mode krisis gitu ya? Betul. Menurut Filonov, setiap sel di tubuh kita itu berubah jadi semacam tungku pembakaran internal. Tunggu. Tungku pembakaran. Biasanya kalau kita bakar sesuatu, kan hasilnya asap sama abu, alias limbah. Kenapa sel kita mau melakukan itu? Nah, pertanyaan bagus. Karena dalam kondisi krisis ini, sel nggak punya pilihan lain. Ia harus menciptakan dua hal untuk bertahan hidup. Energi, dan yang paling penting, air. Oh, jadi tujuannya itu? Dan satu-satunya bahan bakar yang tersedia, ia sampah di dalam sel itu sendiri. Protein rusak, organel tua, partikel virus, bakteri, semuanya dibakar habis. Wow. Ini memicu proses yang oleh Dunning di The Phoenix Protocol disebut sebagai chaperone-mediated autophagy atau CMA yang sangat agresif. Autofagi. Itu kan proses bersih-bersih sel yang juga terjadi di puasa biasa. Apa yang membuatnya jadi agresif banget di puasa kering? Skalanya, ini bukan lagi sekedar bersih-bersih gitu. Bayangin ini sebagai seleksi alam, tapi di tingkat seluler. Maksudnya? Tubuh secara brutal mengorbankan bagian-bagian terlemahnya untuk menyelamatkan keseluruhan sistem. Jadi, sel-sel yang lamban, yang nggak efisien, dan terutama sel-sel penuaan yang sering disebut senescent cells, itu jadi target utama. Senescent cells. Ini kan yang sering dijuluki sel zombie itu ya? Yang harusnya mati tapi nggak mati-mati, malah nyebarin peradangan ke sel sehat di sekitarnya. Tepat sekali. Mereka itu kayak warga tua pembuat onar di lingkungan seluler. Nah, puasa kering, menurut sumber-sumber ini, adalah cara paling efisien bagi tubuh untuk akhirnya mengusir zombie-zombie ini. Oke, paham. Jadi, yang tersisa hanyalah sel-sel yang paling kuat, paling sehat, dan paling tangguh. Efisiensi biologis yang kejam, tapi luar biasa. Jadi intinya rahasia pertama ini adalah tubuh kita secara brutal mengorbankan sel-sel terlemahnya demi bertahan hidup. Semacam seleksi alam internal ya. Betul. Nah, proses oksidasi asam lemak di dalam mitokondria ini, menghasilkan produk sampingan berupa H2O, alias air. Jadi tubuh kita bisa bikin air sendiri. Betul, para ilmuwan menyebutnya air endogen, air yang lahir dari dalam. Oke, konsep air hidup atau living water dari Filonov ini, terus kan kedengarannya lebih kayak spiritualitas daripada sains ya. Haha, iya sih. August Dunning di Phoenix Protocol pasti bahas ini dari sudut pandang yang lebih ilmiah kan. Gimana dia jelasin fenomena ini tanpa pakai istilah mistis? Atau deuterium. Deuterium, oke. Deuterium itu isotop hidrogen yang punya neutron ekstra, jadi sedikit lebih berat. Seiring waktu, deuterium ini numpuk di tubuh kita dari makanan dan minuman. Lalu efeknya apa? Menurut Dunning, akumulasi ini kayak rem buat mitokondria kita. Jadi produksi energi melambat dan proses penuaan jadi lebih cepat. Oh, jadi air endogen yang diproduksi tubuh kita ini beda? Secara fundamental beda, karena air ini diciptakan dari proses metabolisme lemak, ia secara alami punya kadar deuterium yang sangat rendah. Paham. Jadi, saat tubuh memproduksi air endogen ini, ia nggak cuma dapat cairan, tapi juga secara aktif mengencerkan dan mengganti air berat yang udah numpuk di sel. Mitokondrianya jadi bisa kerja lagi dengan normal? Bahkan bisa berfungsi dengan kecepatan seperti saat kita masih muda. Filonov menyebutnya air hidup karena efek permajaannya. Dunning menjelaskannya sebagai deuterium depletion. Konsepnya sama, bahasanya aja yang beda. Menarik sekali. Jadi bukan cuma soal dapat air, tapi soal ganti air tua yang lamban dengan air muda yang efisien. Tepat. Oke, jadi tubuh udah melakukan bersih-bersih radikal, dan bahkan udah produksi air murni sendiri. Rasanya kayak rumah yang baru direnovasi total. Iya, analogi yang pas. Tapi renovasi aja kan nggak cukup. Perlu ada perabotan baru. Apa tubuh juga punya mekanisme untuk mengisi kembali bagian-bagian yang udah dibersihkan itu? Tentu saja. Dan ini adalah puncak dari keseluruhan proses. Rahasia ketiga,
kebangkitan pasukan perbaikan tubuh, yaitu sel punca atau stem cell. Ah, ini dia. Yang bertindak kayak penjaga. Penjaga. Tugasnya adalah membuat sel punca dewasa di tubuh kita tertidur atau nggak aktif. Jadi PKA ini semacam tombol snooze raksasa untuk sel punca kita, gitu. Analogi yang sempurna. Selama ada glukosa dan insulin beredar, artinya selama kita makan, tombol snooze itu terus ditekan. Oke. Tapi saat kita melakukan puasa kering, kadar glukosa dan insulin kan anjlok drastis. Ini mematikan sinyal PKA. Akibatnya, Alarmnya bunyi. betul, sel-sel punca yang tadinya tertidur pulas di sumsum tulang dan jaringan lain tiba-tiba bangun serempak. Lalu apa yang mereka lakukan setelah bangun? Mereka berkembang biak secara masif. Vilonov, dari pengamatan klinisnya, menyebutkan peningkatannya bisa sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat? Wow. Pasukan sel punca baru ini kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Mereka itu tim perbaikan elit. Mereka cari jaringan yang rusak akibat autofagi tadi, atau karena cedera dan penuaan, lalu ganti sel-sel lama dengan yang baru. Jadi ini regenerasi total ya? Sistem kekebalan tubuh diriset dengan sel-sel imun baru. Kulit, organ dalam, bahkan otak, semuanya dapat gelombang regenerasi. Ini adalah riset biologis yang sesungguhnya. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkai, pertama, pembersihan brutal sel-sel zombie, kedua, penggantian air tua dengan air baru yang lebih efisien, ketiga, pembangunan kembali seluruh sistem dengan pasukan sel punca yang baru. Tepat. Terdengar sangat kuat, tapi juga sangat ekstrim. Pasti ada aturan mainnya. Sumber-sumber ini pasti menekankan cara melakukannya dengan aman. Mereka sangat jelas bahwa ini alat yang kuat, dan seperti alat kuat lainnya, harus digunakan dengan bijak. Ada 3 kebiasaan pendukung yang mereka garis bawahi sebagai hal krusial. Apa saja itu? Yang pertama, soal konsistensi. Anda nggak perlu melakukan puasa ekstrim sampai 11 hari untuk dapat manfaatnya. Vilonov dan metode Shenikov yang ia kutip justru lebih menekankan pada puasa kering singkat yang rutin. Seperti apa misalnya? Rutinnya itu? 24 hingga 36 jam dilakukan sekali seminggu. Menurut mereka, ini memberikan efek permajaan kumulatif. Jadi dicicil gitu ya efeknya? Betul. Bayangin kayak merawat taman. Anda kan nggak nunggu tamannya jadi hutan belantara setahun sekali untuk dibersihin. Anda cabutin rumput liar setiap minggu. Masuk akal, masuk akal. Nah, puasa singkat mingguan ini fungsinya menjaga kebersihan seluler secara berkelanjutan, mencegah penumpukan sampah sebelum jadi masalah besar. Oke, kebiasaan kedua, dan sepertinya ini titik di mana banyak orang bisa salah langkah, cara berbuka puasa. Ini mungkin bagian paling kritis dari semuanya. Setelah puasa, tubuh Anda itu ada dalam kondisi super sensitif, kayak spons kering yang siap menyerap apapun. Ya. The Phoenix Protocol memberikan peringatan yang sangat keras. Kalau Anda berbuka dengan gula, nasi, roti, atau karbohidrat olahan lainnya, Anda akan memicu lonjakan insulin yang dahsyat. Dan itu buruk karena Karena lonjakan insulin itu menurut Dunning adalah bencana regeneratif. Itu adalah sinyal bagi sel-sel punca baru yang berharga tadi untuk berubah menjadi sel lemak. serius. Iya, semua kerja keras selama puasa, semua potensi permajaan bisa hilang dalam sekejap. Anda pada dasarnya baru saja menciptakan sel lemak baru yang super efisien. Wow, jadi semua usaha itu bisa sia-sia, bahkan jadi bumerang. Lalu apa cara berbuka yang benar menurut mereka? Sangat perlahan dan lembut. Aturan utamanya? Air dulu. Diminum seteguk demi seteguk. Jangan digelontorkan langsung. Oke, pelan-pelan. Beri waktu bagi tubuh untuk menyerapnya. Setelah sekitar 30 menit, sesuatu yang hangat dan bergizi, kayak kaldu tulang atau minuman probiotik seperti kefir tanpa gula, itu pilihan ideal. Tujuannya membangunkan sistem pencernaan dengan lembut, bukan mengejutkannya dengan bom gula. Baik, itu kebiasaan kedua. Lalu yang ketiga, ini sepertinya peringatan paling keras dari Vilonov, yaitu tentang persiapan. Ya, dan ini nggak bisa ditawar. Peringatannya sangat jelas. Jangan pernah mencoba puasa kering jangka panjang, artinya lebih dari 3 hari, tanpa membersihkan saluran pencernaan, terutama usus dan hati, terlebih dahulu. Kenapa begitu? Dia menyebut resikonya sebagai autointoksikasi. Meracuni diri sendiri dari dalam. Kedengarannya ngeri banget. Memang begitu. Logikanya sederhana. Kalau usus Anda penuh dengan sisa makanan yang nggak tercerna atau tumpukan racun, saat tubuh dehidrasi ekstrim, dinding usus jadi lebih permeabel. Jadi racunnya bisa bocor. Gitu. Betul. Racun-racun itu bisa terserap kembali ke dalam aliran darah dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Alih-alih detoksifikasi, Anda justru membanjiri sistem Anda dengan racun pada saat tubuh lagi paling rentan. Paham. Jadi pembersihan awal itu sabuk pengaman yang mutlak. Dan ide Dunning tentang berbuka, seperti apa kira-kira protokol 30 hari yang aman untuk Anda yang pemula? Ini pendekatan yang cerdas, karena kuncinya adaptasi bukan guncangan. Kita bisa bagi jadi 4 fase mingguan. Minggu pertama itu fase persiapan dan pembersihan. Fokusnya apa di minggu pertama? Ganti pola makan Anda ke whole foods atau makanan utuh. Hentikan total gula pasir, tepung, dan semua makanan olahan. Dan aksi spesifiknya di akhir minggu pertama? Lakukan 1 kali puasa air atau water fasting selama 24 jam.
Ini sejalan dengan anjuran Vilanov untuk membiasakan diri dengan puasa air dulu. Tujuannya melatih mental dan fisik Anda sebelum nanti menghilangkan air. Oke, lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua adalah adaptasi puasa kering. Di sini kita mulai mengenalkan tubuh pada kondisi tanpa air tapi secara bertahap. Aksinya gimana? Lakukan 1 kali puasa kering selama 18 sampai 20 jam. Ini gampang banget dilakuin. Anda bisa berhenti makan dan minum jam 6 sore, lalu berbuka puasa besoknya antara jam 12 sampai jam 2 siang. Oke, jadi jendelanya lebih pendek dulu. Betul, memberi tubuh kesempatan adaptasi tanpa terasa terlalu ekstrim. Lalu minggu ketiga, levelnya naik. Betul, minggu ketiga adalah tantangan 24 jam. Sekarang tubuh Anda sudah lebih siap untuk detoksifikasi yang lebih dalam dan mengistirahatkan organ pencernaan sepenuhnya. Aksinya berarti puasa kering penuh ya? Puasa kering penuh selama 24 jam. Dan saat berbuka, ingat aturannya. Air perlahan, diikuti makanan ringan, hindari karbohidrat berat. Terakhir, minggu keempat. Apa tujuannya? Minggu keempat ini tentang integrasi dan kebiasaan. Tujuannya menjadikan ini bagian dari gaya hidup. Di minggu ini, Anda bisa ulangi puasa kering 24 jam atau bahkan coba 36 jam kalau merasa nyaman. Ini juga jadi momen evaluasi ya? Tepat. Ini momen untuk evaluasi pribadi. Apakah kulit terasa lebih halus, pikiran lebih jernih, energi lebih stabil? Kalau merasa cocok, sumber-sumber ini menyarankan untuk menetapkan 1 hari rutin setiap minggu. Misalnya setiap hari Senin untuk melanjutkan kebiasaan ini. Jadi, jelas sudah. Menurut Vilanov dan Dunning, puasa kering itu bukan sekedar nggak makan dan minum. Ini adalah pemicu biologis yang mengaktifkan 3 proses luar biasa. Pembersihan sel agresif, produksi air hidup internal, dan kebangkitan pasukan sel punca Anda sendiri. Dan ada satu lapisan pemikiran lagi dari Vilanov yang sangat provokatif untuk Anda renungkan. Disinilah dia melangkah ke area yang lebih spekulatif. Oh ya, ia berteori bahwa air dari luar yang telah melewati berbagai pipa dan proses membawa apa yang ia sebut informasi negatif. Semacam memori air, begitu. Bisa dibilang begitu. Teorinya adalah dengan memaksa tubuh menciptakan air murni dari dalam, dari jaringan lemak kita sendiri, kita melakukan riset. Bukan cuma riset fisik. Bukan cuma secara fisik di tingkat seluler, tapi juga secara informasional. Kita menghapus jejak-jejak eksternal itu dan kembali ke cetak biru informasi asli tubuh kita. Ini tentu bukan sains yang bisa diukur dengan mudah ya. Betul. Tapi sebagai sebuah konsep dari seorang praktisi klinis berpengalaman, ini sangat menarik untuk dipikirkan. Terhadap kesadaran kita, intuisi kita, atau bahkan persepsi kita terhadap diri sendiri dan dunia. Apakah peremajaan ini hanya terjadi di tingkat fisik, atau ada sesuatu yang lebih fundamental yang ikut diperbarui? Nah, itu dia Pertanyaannya. Sebuah pemikiran yang sangat menarik untuk dibawa pulang. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam kali ini.